Berjumpa kembali dengan saya Heri Petani Indonesia. Pada kesempatan kali ini teman-teman, saya ingin berbagi tips dan juga pengalaman dengan teman-teman semua, khususnya buat para pemula yang ingin mencoba budidaya tanaman cabai. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana tata cara saya, perawatan apa saja yang saya lakukan untuk tanaman cabai mulai memasuki masa generatif. Dan masa-masa pembuahan seperti ini, apa yang saya lakukan, perawatan apa yang saya lakukan, apa saja yang saya butuhkan untuk perawatan tanaman cabai saya ini agar buahnya rimbun dan terbebas dari penyakit antraknosa yang biasa disebut penyakit batek. Buat teman-teman yang baru menemukan channel saya Heri Petani Indonesia, silahkan di-subscribe. Dengan subscribe Anda semua bisa mendapatkan ilmu-ilmu yang bermanfaat tentang budidaya tanaman cabai. Life in a world that keeps changing. Think that it's progress you're making. Copy and paste pretty faces all the time. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Berjumpa kembali dengan saya Heri Petani Indonesia. Teman-teman, pada kesempatan pagi hari ini, di samping saya melakukan pemetikan tanaman cabai saya juga ingin berbagi tips dan juga berbagi pengalaman dengan sahabat-sahabat tani semua, khususnya buat para pemula. Insya Allah kalau yang untuk senior sudah bisa melakukannya dan bisa mengatasi jika tanaman cabai terserang hama, kutu-kutuan, trip, tungo, dan juga penyakit antraknosa teman-teman yang biasa disebut batek. Di sini saya ingin berbagi pengalaman dari mulai tanaman cabai kami masuki masa generatif. Bagaimana saya melakukan, bagaimana saya merawat tanaman cabai ini, apa saja yang saya perlukan agar tanaman cabai ini daunnya tetap hijau dan buahnya bisa serimbun ini. Yang pertama teman-teman, di saat tanaman cabai saya masuki masa generatif, yaitu masa pembungaan, yang saya lakukan adalah saya pupuk menggunakan asam humat power soil, itu saya kocor dengan dosis 5 sendok makan untuk 20 liter air. Kemudian pemupukan yang kedua lagi di masa generatif ataupun masa pembungaan, saya kocor menggunakan KNO3 warna putih, saya tambah MKP. Kemudian untuk penyepraiannya saya menggunakan fungisida cover WP, itu di masa-masa generatif, yaitu penyepraian pertama. Kemudian penyepraian yang kedua saya menggunakan fungisida Beyond M. Di saat saya melakukan penyepraian menggunakan fungisida, saya tambahkan kalinat teman-teman. Kalinat itu adalah bagus sekali untuk merangsang pertumbuhan bunga-bunga baru agar tanaman cabai ini bisa rimbun. Dan yang alami dan berdasarkan pengalaman saya pribadi teman-teman, hasil penyepraian menggunakan kalinat, buah cabainya itu lurus kemudian halus
dan kulitnya itu sangat tebal sekali, tidak lembek teman-teman. Kemarin juga pernah saya coba satu pohon saya petik yang tua semua, yang kondisi tanaman cabai itu sangat rimbun sekali, itu mendapatkan 1 kilo lebih teman-teman. Berarti sangat bagus sekali, bisa dijadikan referensi. Teman-teman bisa menggunakan kalinet itu untuk merangsang pertumbuhan calon bunga-bunga baru. Ini saya bukan promo produk teman-teman, ini berdasarkan pengalaman saya pribadi, karena untuk budidaya tanaman cabai saya sudah mencoba beberapa pupuk, tapi yang paling menakjubkan bagi kami adalah yaitu saya menggunakan pupuk asam humat power soil, kemudian untuk penyepraiannya saya menggunakan kalinet. Seperti yang teman-teman lihat nih hasil buahnya sangat bagus sekali, tanamannya subur dan sangat tinggi sekali. Maka dari itu saya sarankan teman-teman bisa dicoba, tapi juga terserah. Ini di sini saya hanya sekedar sharing kepada teman-teman semua. Dan untuk penyepraiannya teman-teman itu intervalnya 5 hari sekali jika kondisi setiap hari diguyur hujan. Akan tetapi jika cuaca tadi tidak diguyur hujan ataupun hujannya itu 10 hari sekali ataupun 15 hari sekali, teman-teman bisa melakukan penyepraian itu dengan interval 10 hari sekali juga tidak masalah. Yang penting untuk budidaya tanaman cabai itu yang pertama adalah merawat tanamannya, kedua kontrol di bawah daun tanaman cabai, karena biasanya kutu kebul, trep dan tungo itu awalnya dari bawah teman-teman. Nah setelah itu baru naik ke atas, biasanya seperti itu. Jika sudah parah biasanya kutu kebul itu selain daunnya itu putih, yang di bawahnya biasanya akan hitam dan daunnya itu akan bercak coklat. Karena apa? Daunnya itu sudah dihisap sama kutu kebul. Yang ada biasanya daunnya itu akan mengkerut ataupun bisa disebut keriting. Keriting itu penyebabnya banyak sekali teman-teman, dari trep, tungo, kutu kebul, dan juga kesalahan dari pemupukan. Itu pun juga harus dipertimbangkan teman-teman jika kita ingin budidaya tanaman cabai. Itu penjelasan saya. Di masa generatif saya hanya menggunakan pupuk asam humat power soil, kemudian saya tambahkan NO3 warna putih. Untuk penyepraiannya saya menggunakan fungisida Beyond M. Yang kedua adalah cover WP, saya tambahkan kalinet. Samping itu saya juga selalu menaburkan kapur dolomit jika kondisi sedang diguyur hujan, yaitu dengan interval 1 minggu sekali itu saya tabur 2 sendok makan di lubang pemupukan. Bisa juga dilakukan pengocoran di lubang tanam juga bisa teman-teman, tapi kalau lebih simpelnya saya biasanya di lubang pemupukan karena saya tabur. Dikocor bisa, ditabur juga bisa, kapur dolomit itu tidak masalah. Dicampurkan dengan pupuk kimia juga bisa. Yang penting pupuk kimianya dosisnya juga harus disesuaikan, di mana tanaman cabai itu mempunyai 2 masa teman-teman. Masa pertumbuhan ya harus dipupuk dengan pupuk yang mengandung nitrogennya tinggi, di masa-masa generatif dipupuk dengan pupuk yang mengandung kaliumnya tinggi. Juga bisa ditambah dengan nutrisi ataupun pupuk-pupuk daun yang lainnya yang bersifat organik. Insya Allah tanaman itu akan berbuah lebat, daunnya sangat hijau, tanamannya subur, bebas dari layu fusarium, trep dan juga tungo, lalat buah, cacar buah, busuk buah, dan juga penyakit yang paling ditakuti oleh para petani yaitu antraknosa yang biasa disebut patek. Itu sangat fatal sekali. Biasanya tanaman cabai kalau sudah terserang penyakit patek, harapan 90% itu akan gagal, karena penyakit patek itu penyerangannya sangat cepat sekali. 1 malam saja kalau sudah datang biasanya, misalnya dari 1 pohon itu ada 300 tanaman, biasanya terkena itu sudah hampir 150 ataupun 200, berarti sangat luar biasa sekali. Dan jika sudah terkena penyakit patek ataupun antraknosa, tanaman cabai itu sudah tidak bisa disembuhkan terkecuali hanya mencegah. Makanya pencegahan itu harus rutin dilakukan penyepraian menggunakan fungisida. Terserah teman-teman menggunakan bahan aktif apa saja, yang penting dosis harus disesuaikan. Jangan di saat tanaman cabai terkena penyakit teman-teman langsung menggunakan dosis tinggi, nanti yang ada tanaman itu akan kebal ataupun hama itu akan kebal. Jadi prosesnya seperti apa? Misalnya seperti ini,
teman-teman siapkan 2 fungisida yang berbahan aktif berbeda. Misalnya fungisida A sekarang dilakukan penyepraian untuk mengobati penyakit antraknosa itu dengan dosis 1 sendok makan untuk 16 liter air. Kemudian penyepraian yang kedua dengan interval 3 hari sekali itu menggunakan fungisida yang berbahan aktif B dengan dosis 1,5 sendok. Jadi 1,5 sendok. Kemudian penyepraian yang ketiga dengan fungisida yang berbahan aktif A tadi. Jadi di rolling teman-teman dengan dosis 2 sendok makan. Nanti insya Allah tanaman itu akan sehat dan tanaman itu akan terbebas dari penyakit serangan lalat buah, penyakit patek ataupun antraknosa teman-teman. Insya Allah akan bebas dari situ. Kemudian selain itu, lihat di bawah pohonnya itu rumput-rumput ataupun bahasanya gulma-gulma yang ada di bawah tanaman itu pun juga harus dibersihkan, karena biasanya rumput yang rimbun di bawah pohon tanaman cabai itu pun juga bisa dijadikan sarang kutu-kutuan. Kutu-kutuan itu sangat fatal sekali jika sudah menyerang tanaman cabai kita, karena usahakan bawah tanaman cabai yang teman-teman tanam itu bisa tersinari matahari full ataupun bisa terkena sinar matahari secara langsung. Usahakan seperti itu. Jika tanaman cabai itu di musim hujan, lakukan pemupukan itu dengan cara ditabur. Jangan sekali-kali dilakukan pemupukan dengan cara dikocor. Jika melakukan pemupukan dikocor, boleh usahakan menggunakan pupuk organik cair. Jadi pupuk yang bersifat organik, insya Allah tanaman itu akan bebas dari layu fusarium. Layu fusarium itu selain terkena bakteri ataupun jamur, bisa juga kesalahan dari pemupukan. Misalnya seperti ini, pupuk kimia dengan dosis tinggi, teman-teman melakukan pengocoran di lubang tanamnya, yang ada perakaran tanaman cabai tersebut akan rusak. Setelah rusak biasanya akar tanaman cabai itu bentuknya agak coklat, agak hitam kalau sudah lama. Teman-teman bisa coba, nanti bisa dicabut. Jika tanaman cabai sudah berbentuk coklat tidak putih, berarti tanaman cabai itu sudah tidak sehat. Itu penjelasan kami. Insya Allah jika teman-teman mau mengikuti tata cara saya, budidaya tanaman cabai akan berhasil. Sebenarnya teman-teman, setiap tanaman itu tidak ada yang susah. Susahnya jika kita semua tidak mau mencoba. Karena apa? Legalitas S1 pun itu juga secara teori, tapi secara prakteknya mereka semua juga tidak paham. Karena yang paling penting adalah ilmu itu. Yang penting kita berani mencoba dan berani melakukan sesuatu hal yang baru. Insya Allah dengan suatu hal yang baru itu kita akan mendapatkan ilmu-ilmu yang setara dengan legalitas S1 pertanian. Itu saran dari saya. Mudah-mudahan penjelasan dari kami bisa bermanfaat, bisa menginspirasi dan juga bisa memberikan edukasi buat teman-teman semua, sehingga bisa dijadikan referensi untuk mencoba budidaya tanaman cabai ataupun tanaman-tanaman yang lain. Kita semua di sini sama-sama belajar teman-teman. Yang sering saya bilang di channel saya ataupun di video-video saya sebelumnya, bahwa petani itu tidak ada yang ahli. Ahlinya seorang petani itu dengan rajin merawat tanaman, ikhlas merawat tanaman tersebut, dan selalu kontrol tanaman. Jika tanaman itu sudah mulai terserang penyakit, cepat-cepat diatasi, cepat-cepat diobati. Insya Allah apa yang teman-teman lakukan hasilnya sama seperti apa yang saya lakukan di sini. Mungkin hanya ini teman-teman penjelasan video saya kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Jika ada pertanyaan, jika ingin mau bertanya, silahkan tulis di kolom komentar. Insya Allah akan saya balas. Terima kasih atas segala support dan doanya. Terima kasih atas segala dukungannya. Terima kasih atas segala komentar-komentar yang positif buat perkembangan channel saya Heri Petani Indonesia. Jika saya belum bisa membalas kebaikan teman-teman semua, insya Allah Allah lah yang akan membalas kebaikan teman-teman semua dengan rezeki yang berlimpah, disehatkan badannya, dan senantiasa selalu dalam lindungan dan naungan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses buat Anda. Salam sukses buat para petani di seluruh Indonesia.